Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Apritasari, NPM 210105104. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang cerita rakyat yang saya ketahui. Cerita rakyat adalah kilas balik di masa lampau tanpa melihat benar dan salahnya. Isi dari cerita rakyat yang ada itu sudah berkembang di tengah masyarakat. Cerita ini juga sudah ada semenjak zaman dahulu dan sudah diwariskan atau disebarluaskan secara lisan, melalui mulut ke mulut dan secara turun-menurun. Cerita rakyat merupakan ciri khas khusus untuk negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan sejarah seperti yang dimiliki Indonesia. Salah satu cerita rakyat yang sangat bersejarah dan diketahui masyarakat luas yang ada di daerah Lampung berjudul Si Pahit Lidah. Cerita rakyat ini adalah cerita yang telah melegenda di masyarakat Lampung. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan cerita ini, namun cerita ini sangat populer, bahkan cerita ini dapat ditemukan di buku-buku pelajaran berbahasa Lampung. Cerita ini berawal dari adanya sebuah kerajaan besar. Di kerajaan itu hidup seorang pangeran yang bernama Serunting. Dia memiliki sifat buruk, yaitu iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Pangeran Serunting itu diceritakan memiliki seorang istri. Istrinya memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Artinya, Arya Tebing merupakan adik ipar dari Pangeran Serunting. Serunting dan Arya Tebing memiliki harta pribadi masing-masing, yaitu ladang. Letak ladang mereka bersebelahan yang hanya dipisahkan oleh batang pohon yang ditumbuhi cendawan. Namun, cendawan yang tumbuh itu menghasilkan sesuatu yang berbeda satu sama lain. Cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke arah milik Serunting tumbuh menjadi tanaman parasit yang tidak berguna. Mengetahui hal itu, Serunting menjadi sangat iri terhadap apa yang didapat Arya Tebing. Hal ini membuat Serunting terus berburuk sangka kepada Arya Tebing. Serunting yakin ini pasti perbuatan Arya Tebing. Dalam pikirnya, Arya Tebing telah berbuat curang terhadap kebunnya. Keesokan harinya, Serunting menghampiri Arya Tebing dengan perasaan dendam dalam hatinya dan menuduh Arya Tebing telah berbuat curang. Atas kejadian inilah, Serunting menantang Arya Tebing untuk bertarung dan berduel bersama. Mendengar hal itu, Arya Tebing merasa terheran. Dia merasa tidak pernah berbuat apapun yang salah dan curang. Di tengah kebingungan, Arya Tebing tahu bahwa kakak iparnya itu adalah orang sakti. Setelah lama berpikir, akhirnya Arya Tebing mendapat ide. Dia kemudian menceritakan kejadian itu dan membujuk kakaknya yang tak lain adalah istri dari Serunting untuk memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. Pada awalnya istri Serunting tidak ingin memberitahu apa kelemahan suaminya. Tetapi akhirnya istri Serunting iba melihat adiknya yang terus memohon dan kemudian memberitahukan kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Dengar hal itu, Arya Tebing menancapkan tombak ke ilalang tersebut. Ini dilakukan sebelum dirinya bertanding. Kemudian keduanya bertempur hingga Serunting kalah dengan kondisi terluka parah. Melihat kesalahannya itu, Serunting segera mengetahui bahwa istrinya lah yang memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dihianati, akhirnya Serunting pergi mengembara. Ia bertapa di gunung. Saat sedang bertapa, dia mendengar suara Hyang Mahameru. Disinilah Serunting meminta kekuatan gaib kepada Hyang Mahameru. Dengan negosiasi panjang, Hyang Mahameru menawarkan sebuah kekuatan dengan sebuah persyaratan, yaitu harus bertapa di bawah pohon bambu hingga tubuhnya ditutupi oleh daun dari pohon bambu itu, sehingga dia bisa mendapatkan kekuatannya. 2 tahun berlalu, akhirnya daun-daun dari pohon bambu sudah menutupi tubuh Serunting. Kini dia memiliki kesaktian, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Dengan kekuatan ini, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya. Di perjalanannya, ia selalu mengutuk apapun yang dilihat, seperti dia mengutuk pohon tebu menjadi batu, dan dalam sekejap pohon-pohon tebu tersebut menjadi batu. Tak hanya itu, di sepanjang tepi sungai, dia kembali mengutuk semua orang yang dijumpainya menjadi batu. Karena kekuatan yang ia miliki itulah membuat Serunting menjadi sombong dan angkuh. Lama-kelamaan, Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Karena sifat angkuh dan juga kesaktiannya pada ucapannya menjadi kenyataan, Serunting dijuluki Si Pahit Lidah. Singkat cerita, Serunting menyadari apa kesalahan dan perbuatan buruknya kepada orang lain, sehingga merugikan dan menakutkan banyak orang. Lambat laun, Serunting segera memperbaiki kesalahannya dengan berbuat baik kepada sesama. Seperti saat dalam perjalanan dia mengubah bukit menjadi hutan kayu. Dalam sekejap,
bukit itu berubah menjadi hutan kayu, sehingga masyarakat setempat berterima kasih kepadanya karena bukit itu telah menjadi hutan kayu yang akan menghasilkan kayu yang berlimpah dan bisa dijual di pasar untuk menyukupi kebutuhan hidup masyarakat. Melihat itu, Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisi perjalanannya, Serunting belajar untuk terus membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Namun, meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik dan membantu orang, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Cerita rakyat Lampung mengenai si pahit lidah mengajarkan kita bahwa setiap ilmu dan kemampuan yang kita miliki seharusnya digunakan pada konteksnya, yaitu berbuat baik dan membantu sesama. Hal ini tidak membuat kita rugi, justru membawa keberkahan untuk diri sendiri dan orang lain. Kisah si pahit lidah juga mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Ucapan yang kita lontarkan terkadang dapat menjadi bumerang untuk diri sendiri. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang cerita si pahit lidah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.